Terima kasih kepada Pak Henry. Salam bahagia, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Yang terhormat pemimpin Wihara Pluit Dhammasukha berserta segenap pengurus. Yang saya hormati Rama Ramani, Ibu Bapak, Saudara, Saudari peserta kebaktian di Wihara Pluit Dhammasukha, baik yang ada di Dhammasala maupun yang melalui media online Wihara Pluit Dhammasukha, baik yang melalui Zoom, YouTube, maupun Facebook. Selamat pagi semua, Soti Hotu Namo Buddhaya. Satu kehormatan pagi hari ini bersama saudara di dalam kebaktian Wihara Pluit Dhammasukha. Saya secara sepintas tadi melihat beberapa peserta, mohon saya menyapanya terlebih dahulu sedikit ya. Beberapa orang yang saya sepintas amati atas kehadirannya, Romo Yongki. Selamat pagi, Dr. Kindela. Oh, ini ada Pak Ferdi Kawi ya, icebreaker nomor 1 Indonesia. Terima kasih. Ada juga dari Los Angeles, Ibu Harita. Terima kasih. Ini acara yang khusus untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap ajaran Buddha. Serta kebahagiaan kita bersama tentunya, saudara-saudara. Ngecas batin kita pada akhir minggu ini. Topik hari ini cukup unik, yaitu ubah nasib, ubah nama, perlukah? Nah, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru kita Sang Buddha. Kita merangkapkan kedua tangan semuanya, memejamkan mata. Saya akan mengucapkan kalimat pengagungan kepada Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terima kasih. Apakah suara saya cukup terdengar, Pak Henry, moderator? Terdengar, Romo, terdengar. Baik, terima kasih. Ibu, Bapak, Saudara semua, dalam topik kita kali ini cukup unik sebenarnya. Kalau saudara-saudara saya tanya, sebutkan satu nama dalam hati Anda. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa Anda menyebutkan nama tersebut? Tidak usah dijawab langsung ya. Nah, adakah perasaan tertentu ketika menyebutkan nama itu? Nyaman? Tidak nyaman? Nah, saudara, nama memberikan vibrasi atas perasaan kita. Nah, apa gerangan ini? Ya, mari kita masuk lebih dalam lagi. Ibu, Bapak, saudara-saudara, ada seseorang yang tanda petik mengartikan atau meramalkan seseorang berdasarkan namanya. Ada yang mengkombinasikan dengan teknik tertentu. Ada yang mengkonversi nama menjadi angka dan dikaitkan dengan rumus tertentu. Ada yang dikaitkan dengan tanggal lahir, ada yang dengan jam lahir, dengan memakai kesepakatan arti, ya. Jadi kesepakatan arti di sini kepada karakter kepribadian tertentu dari manusia pemilik nama tersebut. Ada juga yang mengkaitkannya dengan nasib seseorang pemilik nama itu. Dan masih banyak lagi yang menggunakan pencocokan nama dengan kehidupan sehari-hari seseorang, saudara-saudara. Ibu, Bapak, saudara-saudara semua, nama umumnya diberikan oleh orang tua kita ketika seseorang lahir. Betul nggak? Atau di dalam perjalanan hidup Anda memberikan nama kepada diri Anda sendiri. Dengan ganti nama misalnya. Dan dicantumkan di dalam akte atau surat lahir. Atau surat ganti nama. Tidak sedikit orang sepanjang kehidupannya melakukan berapa kali perubahan nama. Bisa juga namanya tetap sama. Tidak pernah diubah. Sementara ada orang juga yang mengubah namanya beberapa kali, banyak kali dengan alasan tertentu. Nah, dalam pandangan umum banyak yang menghubungkan nama dapat diwakili oleh nasib.
Sehingga ada yang meyakini nasib bisa diubah jika nama diubah, saudara-saudara. Tentang nama ini sudah membudaya di tiap daerah, tiap budaya. Ada saja keterkaitan topik perubahan nama yang dipercayai bisa mengubah nasib. Contoh misalnya saya search ya, di dalam internet sekarang mudah sekali ini untuk mencari data ya. Saya search dalam internet, contoh Pak Soekarno. Di dalam berita yang sekarang dapat diakses melalui internet, Anda juga bisa mengetahui bahwa nama beliau sebelumnya adalah Kusno Sosrodihardjo. Terjadi perubahan nama. Konon dikatakan di situ dikaitkan dengan alasan-alasan kesehatan. Di tempat lain, orang lainnya, alasan mengubah nama mungkin karena ketentuan pemerintah. Saudara-saudara, dulu pada tahun 60-an ya ada ketentuan nama yang berkonotasi Tionghoa, tanda petik, agar diubah menjadi nama dengan konteks keindonesiaan, saudara-saudara. Nah, jadi ini modelnya lain. Kalau tadi alasan kesehatan, ini ada ketentuan. Ya kan? Nah, ada juga nama yang berubah setelah menikah, saudara-saudara. Karena mengikuti nama suami. Contoh di negara tertentu, Janice misalnya, suaminya John Smith. Nah, ini namanya nama bohongan ya. Jadi saya contoh saja ini. Mohon maaf kalau ada yang kira-kira tiba-tiba sama. Tidak di dalam skenario saya. Mohon maaf, ini contoh. Janice, suaminya John Smith. Dalam menyebut di negara tersebut, nama Janice itu tidak nampak. Namun yang terdengar menjadi Mrs. Smith, Nyonya Smith, kan begitu. Betul nggak? Ya. Nah, sedangkan kalau di daerah Indonesia tidak semua seperti itu. Bisa juga perubahan karena alasan nama dirasakan terlalu panjang atau sulit dibacanya. Misalnya untuk kebutuhan praktis di atas panggung atau pentas tertentu. Misalnya nama diubah agar mudah di dalam penyebutan. Contoh seorang kenalan bernama Sugiharto. Di panggung dia dipanggil menjadi Sugi. Nah, jadi kalau di panggung bukan Sugiharto lagi jawabnya, panggilnya Sugi, Sugi begitu. Ya, ini nama juga saya tanda petik, jadi saya sembunyikan ya. Ini pakai nama bohongan. Mohon maaf kalau ada yang tiba-tiba mungkin sama. Ini hanya sebagai contoh. Sementara ada juga yang berubah nama lama dianggap membawa tidak hoki, tidak membawa hoki, saudara-saudara. Atau sejenisnya, seperti itu. Banyak juga ya yang meyakini kalau nama diubah akan mengubah nasibnya, peruntungannya. Bahkan di Indonesia maupun di luar negeri, banyak yang memberikan penawaran mengubah nama, saudara-saudara. Dengan berbayar loh. Jadi bisnis sekarang. Ya. Mulai dari yang murah sampai yang mahal. Itu kenyataan, saudara-saudara. Besar bayarnya bisa berbeda-beda. Beda juga rekomendasinya. Ada yang bayar cetiau, ada yang 1M, ya, ada yang gopeceng 500.000. Dinyatakan bahwa kalau kamu berani bayar 1 miliar, katanya, maka keluar dari rumah ini uang yang kamu bayar akan balik, bahkan berkali-kali lebih tinggi, ya, berlipat-lipat. Ada juga loh yang percaya. Ada, saudara-saudara, ada yang percaya. Apa yang terjadi pada orang itu, saya juga tidak tahu. Apakah Anda percaya atau tidak percaya? Nah, ibu bapak, saudara-saudara semua, kita kembali ke pemikiran sendiri nih. Kalau Anda percaya, silakan saja bayar 1 miliar. Apakah Anda bisa langsung mendapat uang miliaran? Bertambah berkali-kali lipat tanpa upaya sama sekali? Uang Anda kembali berlipat-lipat semudah itu? Tidak ternyata, saudara. Karena konsultan yang memberikan nama tadi, yang memberi pengubahan nama itu juga memberikan tip. Misalnya, agar tercapai Anda harus bekerja lebih rajin. Ubah pola kerja. Etos kerja Anda ubah. Ubah pola pikir Anda.
ubah segala sesuatu yang buruk sehingga hoki Anda menjadi lebih terbuka. Tentu saja hal ini menimbulkan terjadinya pergolakan batin bagi seseorang, saudara-saudara. Tapi orang lainnya percaya aja langsung. Tanpa ubah segala macam bayar. Begitu kan? Jadi gunanya nama untuk apa? Etos kerja, sikap positif, pola pikir. Kan nggak ada hubungan dengan nama. Ya kan? Nah, ibu, bapak, saudara. Jika kata orang, nama Anda tidak cocok dengan peruntungan, nasib Anda, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pandangan agama Buddha terhadap hal ini? Terhadap nama, ganti nama, dan sebagainya. Perihal nama, ibu, bapak, saudara-saudara semua, sebenarnya sangat penting. Karena manusia saat lahir pasti bawa nama. Dicarikan namanya oleh orang tuanya. Pemberian nama sudah ada sejak dulu kala. Contoh umat Buddha. Di dalam sejarah agama Buddha, ya. Jadi ketika itu, ini di dalam riwayat hidup Buddha Gotama, ini ada nih ceritanya ya saudara-saudara. Ketika Ratu Mahamaya, istri Raja Sudodana, menjalani perjalanan dari Kapilawastu ya, tempat suku Sakya, menuju Dewadaha, tempat kota ayahnya Mahamaya, Ratu Mahamaya. Ya, Raja Andana. Ini kerajaan Kolia. Nah, ia perjalanan dari Kapilawatu menuju Dewadaha, sedang hamil. Hamil besar. Mampir di taman yang indah. Saat itu pohon sala sedang berbunga. Beliau bersandar di salah satu pohon sala, perutnya terasa. Nah, beliau melahirkan di sana. Jadi persalinan yang direncanakan di Dewadaha batal, saudara-saudara. Balik kembali ke Kapilawatu. Semua gembira mendengar kelahiran pangeran. Tapi belum ada nama, saudara-saudara. Beda dengan zaman sekarang, saudara-saudara. Lahir sudah ada nama, ya kan? Saudara-saudara. Sudah ada nama. Bahkan belum lahir, saat ini nih, orang belum lahir, sudah dicari namanya oleh orang tuanya. Udah tanya sana sini, benar nggak begitu? Ya kan? Nah, saudara-saudara, Ratu Mahamaya tadi kembali ke tempat kerajaan para suku Sakya di sana. Ya, pada hari kelima raja mengadakan upacara. Jadi jika ada bayi lahir ya, bayinya dibasuh, dimandikan pakai upacara, saudara-saudara. Kemudian dikasih nama, diberi nama. Jadi ini kita sebut saja upacara pemberian nama. Ya. Saat itu diundanglah para ahli, Brahmana, Pertapa, dan sebagainya. Diundang. Ya. Jadi raja mengundang para ahli guru spiritual. Ya. Saat itu ada juga guru spiritual Asita Kela Dewala. Ya. Total guru spiritual dan para ahli saat itu ada 108 ahli. Di antara itu, saudara, ada 8 Brahmana yang sakti. Terkenal ketika itu, sakti, saudara-saudara. Mungkin jauh lebih sakti dari peramal nama yang saat ini ada. Ya, mereka melihat tanda fisik dari pangeran. Pangeran belum ada nama saat itu. Tanda fisiknya sudah terlihat. Ada 32 tanda fisik manusia agung. Mahapurisa namanya. Nah, dari 8 Brahmana tadi, saudara-saudara, 7 Brahmana meramalkan ada 2 kemungkinan. Jadi Raja Dunia, Cakawati, atau menjadi Buddha. Jika mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang dialami langsung oleh sang pangeran. Saat itu, Brahmana yang paling muda, saudara-saudara, bernama Kondanya, dengan yakin dan tegas, merasa pasti, meramalkan akan menjadi Buddha. Akhirnya mereka rembukan nih, 108, 7 diantara plus 1, ya. Mereka rembukan. Suara terbanyak akhirnya pasti menjadi Buddha.
Dan rembukan diberi nama, saudara-saudara. Diberi nama Siddhartha. Siddhartha dalam bahasa Sanskerta. Artinya yang terpenuhi, yang tercapai tujuannya. Di belakangnya diberi nama marga, yaitu Gotama atau Gautama. Singkat cerita, pemberian nama sudah terjadi sejak dulu, saudara-saudara. Dan ada prosesnya. Tidak sembarangan, saudara-saudara. Bahkan orang tuanya saat itu memanggil, istilahnya memanggil konsultan. Jadi konsultasi, memanggil konsultan. Konsultan kan bahasa modern, saudara-saudara. Ya. Ini cerita tentang pemberian nama yang terkait dengan founder ajaran Buddha pada era ini, yaitu Buddha Gotama. Nah, di dalam Tipitaka, biasanya penggantian nama ini dengan sebutan. Ada tambahan sebutan dan sebagainya. Misalnya, Wesaka. Nah, beliau disebut Migaramata oleh ayah mertuanya yang namanya Migara. Nah, Migaramata ini artinya ibu Migara. Ya. Diberikan nama Migaramata Wesaka oleh ayah mertuanya yang bernama Migara. Ayah mertua loh memanggil Migaramata. Ya. Setelah ayah mertuanya ini mencapai kesucian Sotapanna. Seperti itu. Ya. Kalau di daerah mana dinamakan seperti daerah tersebut, ada yang seperti itu. Ya. Sedangkan Pangeran Siddhartha diberikan nama berdasarkan konsultasi kepada para ahli dengan melihat ciri-ciri yang sebenarnya. Sejak sebelumnya sudah diketahui sebenarnya ciri-ciri itu, orang-orang umum pada saat itu sudah tahu bahwa itu tanda-tanda orang hebat. Ya, sangat dahsyat tanda-tandanya. Ya, hanya para ahli saat itu belum mengetahui pasti. Ya, tanda-tanda itu muncul hasil dari apa? Ya, belum mengetahui pasti, saudara-saudara. Nah, itu sebenarnya ada di dalam Tipitaka, Lakhana Sutta dan sebagainya. Itu saudara-saudara bisa baca tentang hal tersebut. Ya. Nah, tentang nama ini dibahas di dalam salah satu topik Abhidhamma Sanggaha, saudara-saudara. Ya. Salah satu kitab yang merupakan ringkasan gabungan dari 7 kitab Abhidhamma Pitaka, saudara-saudara. Ada salah satu topik tentang nama sebenarnya. Ya. Saudara-saudara, ubah nama untuk ubah nasib. Sebenarnya ada 3 penting di sini, 3 kata yang penting, saudara-saudara. Ubah, yaitu mengganti. Nah, ini proses, menunjukkan proses. Kemudian ada kata nama, kata nasib. Jadi 3 kan, ada ubah, ada nama, ada nasib. Kuncinya nih. Ada proses mengubah ya atau mengganti, ya. Ada kata nama, ada kata nasib. Nah, dalam ajaran Buddha, bagaimana ini tentang nama dan terkait nasib ini? Supaya lebih memadai, perkenankan saya untuk melakukan share beberapa screen, beberapa layar kepada ibu bapak, saudara-saudara semua. Sebentar ya. Oke ya, moderator ya. Sebentar, saya mohon izin. Oh, silakan Pak. Nah, saudara-saudara, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya? Udah. Oke. Jadi ubah nama, ubah nasib, ubah nama, perlukah? Nah, saya akan mulai salah satu topik yang sebenarnya ini dipelajari dalam Abhidhamma Sanggaha babnya di akhir. Tapi kalau saya biasanya memberikan sharing tentang Abhidhamma Sanggaha, saya selalu di awal sebenarnya mengajarkan yang ini. Nah, ini saudara-saudara dari Wihara Pluit Dharma Suka dulu ya, dulu di awal-awal tahun 2000-an itu pasti pernah dapat pelajarannya karena saya dulu sering ke sana. Ya, ke Wihara Pluit Dharma Suka ini saya sering dulu. Ya.
Nah, beberapa di antara saudara-saudara peserta pasti ada yang masih ingat-ingat, tapi tidak apa-apa, saya ulangi sedikit, ya. Nah, di dalam pelajaran Abhidhamma Sanggaha itu ada yang namanya konsep, yaitu panyati. Dalam bahasa Pali, panyati. Nah, konsep terkait nama ini ada dua jenis yang sangat terkait yang perlu kita pahami dengan baik, saudara-saudara. Ya, dalam kitab Atasalini, kitab penjelas makna untuk kitab Abhidhamma yang pertama, itu disebutkan ada dua jenis yang penting sekali dari semua konsep. Yang pertama adalah nama panyati. Nah, ini ada tulisan nama lagi, kebetulan, ya. Jadi memang banyak istilah-istilah Pali yang diadop ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya, ya. Jadi kata nama ini dalam bahasa Pali nama juga gitu, ada nama panyati namanya. Konsep nama. Nah, apa itu nama panyati? Nama panyati itu kata-kata. Kata-kata atau sebutan atau nama atas sebuah objek. Misalnya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara punya buah mangga, ya, itu dinamakan mangga, begitu kan? Jadi kata mangga atau sebutan mangga atau nama mangga atas buah tersebut itu adalah nama panyati. Ya, nama panyati. Dari namanya saja saudara-saudara bisa langsung kalau sudah kenal langsung tahu oh mangga gitu kan. Langsung kebayang gitu kan. Ya. Jadi nama atau sebutan atau kata yang mewakili untuk suatu objek itu disebut nama panyati. Ya, jadi ini yang pertama, nama. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya moderator namanya Henry, Henry itu adalah nama panyati, saudara-saudara. Nama panyati. Selamat Rojali adalah nama panyati, saudara-saudara. Nama panyati. Jadi nama yang diberikan kepada saya nih. Tadi nama yang diberikan kepada saudara Henry. Ya. Nama panyati itu namanya. Tadi saya sebutkan ada Romo Yongki. Nah, Yongki itu adalah nama panyati, saudara-saudara. Saya sebut juga Romo Yongki gitu. Romo juga itu nama panyati, saudara-saudara. Jadi sebutan atau nama atas objek. Kalau objeknya orang, maka atas seseorang. Oke? Paham ya nama panyati ya? Oke? Nah, yang kedua saudara-saudara. Atha panyati namanya. A-T-T-H-A panyati. Nah, apa itu Atha panyati? Atha panyati adalah konsep. Konsep yang mempresentasikan, yang mewakili dari nama. Yang mewakili dari nama. Contoh yang tadi. Jadi Atha panyati ini adalah uraian atau konsep yang mempresentasikan nomor satu. Nama panyati. Disebut Atha panyati. Contoh. Mangga. Yang tadi kan mangga apa? Nama panyati. Oke. Nah, kemudian di situ disebutkan kalau kita baca, mangga adalah buah yang terbentuk dari batang. Nah, ada yang harum, ada yang manis, ada yang asam. Nah, jadi buah yang terbentuk dari batang, ada yang halus, ada yang manis, ada yang asam. Frasa atau kalimat tersebut, kumpulan kata-kata yang menjelaskan tentang nama mangga, itu disebut Atha panyati, saudara-saudara. Cukup paham? Paham ya? Ya. Sebagai contoh lagi, saudara-saudara. Nama saya kan Selamat. Itu nama panyati. Selamat. Kemudian, kalau lihat di kamus, selamat adalah keberhasilan untuk lolos dari suatu musibah. Nah, itu selamat. Atau suatu ucapan yang diungkapkan oleh orang-orang ketika orang lain mencapai keberhasilan. Selamat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi definisi penjelasan
atas nama Panyati, atas nama Selamat yang tadi, ya, itu adalah Atha Panyati, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang bilang mangga, itu kan maknanya sangat kecil ya, sedikit. Tapi ketika dijelaskan mangga adalah ada yang harum. Nah, seperti itu. Nah, orang mulai lagi harum seperti apa ya? Kira-kira dengan penjelasan-penjelasan seperti itu bisa muncul perasaan seseorang nggak ketika mendapat penjelasan itu? Bisa muncul, saudara-saudara. Buah yang asam. Nah, kalau disebut seperti itu, langsung kerasa seperti itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi saudara-saudara, nama Panyati adalah konsep kata atau sebutan atau atas nama suatu objek. Ya. Atha Panyati adalah konsep yang mempresentasikan, mewakili, mendefinisikan, memaknai objek, saudara-saudara. Nah, saya tanya, jadi kalau saudara-saudara punya nama, misalnya namanya Henry, nah, penting nggak tuh? Sangat penting, saudara-saudara, sangat penting. Ya, seberapa jauh efeknya terhadap batin pemilik nama tersebut, saudara-saudara? Nah, saya akan kasih satu contoh ya, proses pikiran. Satu contoh, saudara-saudara. Pemaknaan atas panggilan nama, saudara-saudara. Pemaknaan atas panggilan nama. Contoh ya, contoh. Nah, kita mulai dari yang ini nih. Ada orang suaranya keluar dari mulutnya, memanggil nama seseorang. Maka orang yang dipanggil mendengar, betul nggak? Ya, jadi ada mendengar, saudara-saudara. Mendengar. Ketika setelah mendengar, maka ini langsung masuk ke ranah batin, saudara-saudara. Ke ranah batin. Ya, ketika di ranah batin, itu ada persepsi, saudara-saudara. Ada persepsi. Itu kalau di dalam Dhamma, namanya sanya. Sanya kanda. Kalau di Abhidhamma, sanya cetasika, saudara-saudara. Ada persepsi. Ada persepsi. Ya, ada persepsi. Nah, tentu saja seperti yang saudara-saudara sudah sering belajar, makhluk itu kan terdiri dari pancakanda, 5 kanda. Ada batin, ada jasmani, ya kan? Dan ini 5 ini bareng muncul, begitu kan? Jadi kalau ada persepsi mendengar nama, ada perasaannya nggak? Ada perasaannya. Faktor batinnya ada semua, ya, ada semua. Tapi di balik itu, saudara-saudara, batin itu rupanya, ya, ketika mendengar nama ini, dia mapping, saudara-saudara, mapping. Dilakukan pencocokan dengan database. Dengan database, miriplah saudara-saudara dalam pandemi COVID-19, ketika saudara-saudara akan divaksin, ya, vaksin di Wihara Pluit Darmasuka misalnya, kan Wihara Pluit Darmasuka salah satu center vaksin di Jakarta, ya kan? Ketika akan divaksin di situ, para petugas melihat nih di dalam komputernya, laptopnya, ya kan? Namanya siapa, dipinjam KTP-nya, kemudian di search. Oh, dari Dukcapil ternyata ada nama penduduk Indonesia, gitu kan? Kan ada mapping, ya kan di situ. Nah, ketika kita semua ada seseorang yang memanggil nama kita, ya, itu persepsi terjadi mapping dengan database, saudara-saudara. Ada apa enggak di dalamnya? Kalau ada, saudara-saudara, ya, kalau ada di dalam database, maka timbul respon, saudara-saudara. Timbul respon. Misalnya saudara-saudara sejak kecil dipanggil nama Henry, misalnya. Kemudian ada orang yang panggil nama Henry. Henry mendengar. Batin Henry, persepsinya dia melakukan mapping terhadap database dia. Ada nggak nih nama Henry? Nah, ketika ada nama Henry, batinnya merespon. Gembira, langsung nengok. Begitu kan? Ya kan?
Tetapi kalau pengucapannya salah bagaimana saudara-saudara? Misalnya Hen. Nah, kan bingung. Ya, ada 3 orang yang namanya Henry, Hendra, dipanggil Hen, tiga-tiganya nengok. Ya kan? Henry, Hendra, Hendro. Wah, Hen. Nengok semua. Karena di dalam database-nya beliau, ya, Hen itu sudah ada. Tapi begitu disebut Henry, hanya satu yang nengok. Kalau disebut Hendro, hanya satu yang nengok. Kalau disebut Hendra, hanya satu yang nengok. Gitu kan? Ya. Nah, saudara-saudara, ketika dipanggil tersebut, ada orang-orang tertentu. Ketika dipanggil dia gembira langsung. Ada respon emosi di sini. Ada respon emosi. Nah, kalau dia emosinya gembira, saudara-saudara, pengaruh nggak kepada perilaku ucapan dia, jasmani dia, pola pikir dia ketika merespon panggilan Henry misalnya. Jadi mohon maaf ya Pak Henry ya, saya sebut-sebut nggak apa-apa ya moderator ya. Ya. Pak, santai-santai. Ya. Nah, Apa-apa. jadi ketika Henry disebut gembira, pengaruh nggak terhadap pola ucap? Pengaruh. Dia akan menyaut dengan gembira. Begitu kan? Tetapi kalau di dalam dirinya Henry konflik batin, ini nama Henry ini sebenarnya bukan harapan saya nih. Nah, nyaman nggak dia? Nggak nyaman kan? Ketika dia tidak nyaman, pengaruh nggak kepada ucapan? Ngaruh, ya kan? Ngaruh. Kepada jasmani, pengaruh juga. Terhadap pola pikir, ngaruh juga, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, apakah harus ganti nama? Nah, kan pertanyaannya begitu, saudara-saudara. Nah, kalau dari gambar ini, saudara-saudara cukup paham kan? Ya kan prosesnya di dalam batin. Kenapa nama itu penting? Karena ketika dipanggil, dia akan masuk di dalam proses batin yang menimbulkan reaksi emosi tertentu di dalam batin. Kalau emosinya positif, maka kama dia dalam ucapan jasmani dan pola pikir, dia akan positif nanti. Ya. Kalau dia negatif, dia akan terbawa-bawa. Positifnya bisa terbawa-bawa, mungkin terpaksa. Bisa juga dengan begitu, saudara-saudara. Nah, bagaimana kalau belum pernah ketemu? Kalau belum pernah ketemu, persepsi ini mencatat. Kemudian disimpan, istilahnya tanda petik, disimpan dalam memori. Jadi persepsi itu, sanya cetasika itu, sanya kanda itu berfungsi selain mengenali, memapping, ya, juga mengcoding istilahnya, mencatat. Tadi kan fungsinya decode, retrieve, retrieval. Ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris. Kalau yang sekarang dia encode, storage, gitu kan? Simpan. Ya. Nah, ini dipelajari di dalam Abhidhamma Sanggaha, ini proses ya saudara-saudara. Tentu saja ketika belajar Abhidhamma Sanggaha ini membutuhkan perenungan praktek. Jika tidak, nggak ketangkep juga ketika belajar Abhidhamma Sanggaha, saudara-saudara. Nah, kita masuk lebih dalam lagi, saudara-saudara. Masuk lebih nyelam lagi ya. Oke. Ya. Masuk lebih nyelam lagi. Ya. Nah, kelihatan nggak gambar jantungnya berdegup-degup? Kelihatan kan? Jadi saudara-saudara, ketika disebut nama dan terjadi mapping, ya, ada yang berdenyut-denyut jantungnya, ada nggak? Dipanggil misalnya Henry, dipanggil oleh seorang cewek yang Henry naksir sebenarnya. Ya, ketika dipanggil Henry, nah ternyata yang manggil nih cewek misalnya. Ya, yang Henry sangat suka. Jantung ikut berdenyut nggak tuh? Berdenyut kencang, begitu kan? Artinya ada ngaruh nggak ke fisik? Ada loh, nah, ngaruh ke fisik loh. Iya kan? Ada ngaruh ke fisik. Ya. Tapi kalau dipanggil oleh bosnya yang lagi nagih kerjaan, Henry mana? Nah, begitu dengar suara bosnya panggil Henry, degup jantungnya lain nggak, saudara-saudara? Lain degup jantungnya dengan ketika dipanggil oleh Cindy misalnya. Lain. Ya kan?
Sehingga pola perilaku, ucapan, jasmani, pikiran sama nggak? Berbeda, saudara-saudara, berbeda. Dan ngaruh ke fisik. Ngaruh ke fisik. Nah, saya tanya saudara-saudara sekarang. Jadi nama yang ngaruh ke fisik atau kasakusuk batin nih terhadap nama tersebut yang menyebabkan kena pengaruh? Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, saudara-saudara sudah mulai tahu ya. Nama is nama. Nama Panyati, betul nggak? Tetapi ada sesuatu yang bekerja, yaitu Atha Panyati ini hasil kutak-katik dari batin, betul nggak? Atha Panyati yang kedua tadi. Nah, itu ternyata ngaruhnya lebih besar. Dahsyat ternyata. Bisa berbeda. Ya kan? Bisa berbeda Atha Panyati itu. Jadi pemaknaan. Nah, prosesnya di mana? Di dalam proses pikiran. Dalam Abhidhamma Sanggaha, saudara-saudara. Nah, kita masuk lebih dalam sedikit ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau ada orang panggil nama Henry misalnya, Henry kan sejak kecil dipanggil Henry itu. Kemudian sudah dewasa Henry juga. Sampai seumur sekarang matang Henry juga gitu kan. Tapi sepanjang perjalanan kehidupannya Henry, ketika dipanggil Henry itu, bisa beda nggak perasaannya? Bisa beda loh. Jadi sepanjang perjalanan hidup Henry, ketika ada orang panggil Henry, itu bisa beda perasaannya. Apalagi di komunitas tertentu, bisa berbeda juga perasaannya. Dan perasaan itu campur aduk dengan ada kebayang waktunya kapan, ya kan? Faktor pikiran lainnya juga berpengaruh, seperti itu Henry. Ya, Ibu Bapak, cukup paham ya prosesnya ya? Nah, ini di dalam proses pikiran namanya adalah tada nuwatika mano dwara witi namanya. Proses pikiran dari kesadaran 5 indera yang masuk ke dalam ranah batin mano dwara, proses pikiran ranah batin mano dwara. Jadi prosesnya ketika nama Henry dipanggil, terdengar Henry, ya. Ini di sini sudah terjadi pengenalan, proses kognisi pintu panca indera. Tetapi begitu masuk ke ranah batin, ada berbagai macam pemaknaan atas nama Henry. Saudara-saudara. Di sini saya ada N pemaknaan N kali. Ya. Ketika masih kecil, Henry baru sedikit dapat pemaknaan nama Henry. Henry, kata orang tuanya, kamu ini adalah orang yang baik begini. Nah, kan dapat satu. Tetapi mungkin ketika SD, namanya Henry itu dikaitkan dengan seorang raja atau pangeran di suatu negara tertentu. Sudah beda lagi maknanya. Dapatnya lebih banyak. Tetapi ketika di perguruan tinggi, ada lagi makna lain. Sehingga ketika sekarang nama Henry dipanggil, berbagai pemaknaan kalau di mapping secara persepsi tadi, ada nggak di dalam batinnya? Ada, saudara-saudara. Sehingga muncul kumulatif, gabungan dari pemaknaan. Di mana setiap pemaknaan itu memunculkan apa tadi? Emosional nggak? Emosional. Resultan gabungan emosi dan perasaan itu, itulah yang akan muncul kepada Henry ketika dipanggil Henry. Ya, dan kemungkinan terjadinya distorsi makna ada nggak? Bisa ada loh. Akhirnya ekspresi emosi, ucapan, pola pikir, dan pola tindakan berubah nggak? Bisa berubah loh. Ya, nah kalau tiba-tiba misalnya Henry diubah namanya, kira-kira bagaimana saudara-saudara? Kira-kira bagaimana Henry kalau diubah namanya Henry? Ayo. Menjadi Hendra misalnya. Nyaman nggak? Enggak, Romo. Nah, nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Jadi ganti nama jangan sembarangan, saudara-saudara. Bisa nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, nanti ketika bergaul atau tanda tangan cek, ada namanya Hendra misalnya.
Nyaman nggak? Nggak nyaman. Ya kan? Jadi ada poin-poin tertentu ganti nama membuat lebih nyaman, ada poin-poin tertentu ganti nama malah tidak nyaman. Hati-hati di sini, saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang saudara-saudara sudah paham kan prosesnya ini, ya kan? Jadi untuk mengubah nasib, ubah nama, perlukah? Saudara-saudara bisa tahu, langsung jawab tuh. Paham banget. Nah, kalau saya yang ngomong terus nanti nggak fair, ya kan? Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Henry. Silakan Pak Henry. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo, Namo Buddhaya. Saya dari juga sampai dengerin, bagus banget apa yang konsep yang dibawakan sama Romo. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau nanya secara langsung kepada Romo, dipersilakan. Jika ada yang ingin mau lewat chat, ya bisa nanti di chat saja ke admin Bapak Dhamma Suka, ataupun juga bisa ke saya di DM aja di Zoom-nya kayak gitu. Nah, sekarang saya buka untuk bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo. Nah, nanti bisa di raise hand saja lewat Zoom, nanti saya panggil kayak gitu. Bertanya secara langsung, silakan. Wah, sudah ngerti semua, asik kan? Wah, ini udah tercerahkan semua Romo. Iya, jadi perlu nggak ujungnya ganti nama? Nggak perlu berarti Romo. Nah, Nggak perlu. pertanyaannya begitu, perlu nggak? Iya. Cuma intinya konklusinya kan perlu apa enggaknya Romo untuk ganti Iya, nama nah itu saya kan. tanya Ya. sekarang kepada audiens nih. Hmm. Ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak, silakan raise hand. Kemukakan pendapatnya. Nah kan ini diskusi terbuka, jadi nggak satu arah dari Romo Ya, ke Bapak Ibu juga boleh bisa silakan. pendapat. Kalau saya tanya begitu, perlukah? Nah, yang perlu raise hand, yang merasa tidak perlu raise hand juga. Silakan. Kan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Nah itu ada yang rasan satu. Silakan. Oh clap ya, bukan rasan. Siapa nih yang clap? Mungkin bisa kasih pendapat. Oh, Ciharita. Nah, Ya, rasan silakan Ciharita. di spotlight untuk Ibu Harita. Oke, aku spotlight ya. Namo Makasih. Buddhaya. Namo Selamat Buddhaya. Namo Buddhaya, Ibu ya. Harita. Oke, Romo, saya pengen tanya, itu kan di Jawa, terutama di Jawa, kan banyak sekali itu hitung-hitungan untuk nama. Apakah dengan kalau di Buddhism ada nggak gituan? Kan ada orang yang percaya nama itu ada kekuatannya, ada yang percaya nama itu terlalu keberatan sehingga harus ganti atau and so on and so on. Kalau di Buddhism itu bagaimana? Thank you. Pertanyaan yang bagus, sangat bagus. Ibu Harita dari Los Angeles ini. Ibu Bapak, saudara-saudara semua, luar biasa ya Ibu Harita ini. Nah, di Buddhism tadi kita lihat Raja Sudodana saja dia berkonsultasi, betul nggak? Ya kan, berkonsultasi untuk memberikan nama. Artinya orang tua memikirkan nggak nama tersebut untuk anaknya? Sangat memikirkan loh. Kalau bisa yang bagus gitu kan? Iya kan? Nah, kalau bisa yang bagus, betul nggak? Nah, sementara dari si pemilik nama, dia kan given kalau masih kecil, betul nggak? Given. Mau dikasih nama apa juga dia nggak bisa apa-apa, betul nggak? Pangeran Siddhartha ketika lahir diberikan nama, mau diberikan nama apapun dia nggak bisa nolak, betul nggak? Ya kan? Nggak bisa nolak. Ya, betul. Artinya nama tersebut baik ataupun tidak, ya kan? Dia kan tidak tahu, betul nggak? Yang penting pada saat pertama disebut Siddhartha, gitu kan? Oke? Tapi, saudara-saudara, saya tanya sekarang, orang tua ketika memberikan nama,
itu kan ada maknanya, betul nggak? Ya kan? Artinya dalam pikiran orang tua sudah ada atapanyati belum? Sudah, ya kan? Sudah ada atapanyati, ya kan? Nah, ketika dia berdoa dan sebagainya, saya ingin tanya, apakah hanya nama atau atapanyatinya ikut? Pasti atapanyatinya ikut, betul nggak? Semoga Betul. anak saya begini, ya kan ya? Panjang ya, dari nama panjang, ya. Nah, jadi mungkin ya, di zaman Sang Buddha, dari 108 orang konsultan Raja Suddhodana tersebut, mungkin banyak ahli di sana. Ada yang ahli hitung-hitungan, ada yang ahli apa, ya kan? Ada yang ahli dari fisik, ada yang ahli dari wajah, ada yang ahli dari apa. Bisa terjadi nggak? Bisa, ya kan? Tetapi tidak diceritakan di dalam Tipitaka, karena poinnya bukan itu sebenarnya. Tetapi pemberian nama yang bermakna. Betul? Ya. Dan itu diharapkan oleh orang tuanya. Nah, sekarang balik ke kita. Ketika kita diberikan nama oleh orang tua kita, saat masih kecil kan given, betul nggak? Ketika given tersebut, sudah atapanyati ada belum? Belum. Baru nama panyati. Ya kan? Nah, sepanjang kehidupan bayi, orang tuanya bilang, selamat, kamu ini anak yang baik, begini. Kamu selalu jauh dari bencana, begini. Dalam segala kegiatan kamu selalu selamat dan sukses, begitu kan ya? Nah, itu atapanyati bukan? Itu atapanyati. Ya, atapanyati. Nah, kalau atapanyatinya bagus, ya, itu akan diadop juga oleh si anak menjadi bagus. Begitu. Ya. Jadi jawaban saya kepada Ibu Harita, di zaman Sang Buddha para ahli itu banyak loh. Bukan hanya seperti sekarang saja keahlian itu. Ya. Tetapi itu tidak dijelaskan secara gamblang dalam Tipitaka. Karena di dalam Tipitaka tidak menceritakan topik itu secara meluas, ya. Tetapi betapa pentingnya nama yang terkait dengan atapanyati. Karena apa? Nama yang diberikan seindah apapun, ya, sehebat apapun hitungannya, kalau atapanyatinya tidak nyaman ketika dirasakan oleh orang pemilik nama, maka pemilik nama itu akan merasa tidak nyaman. Nah, ya, seperti itu Ibu Harita. Ya. Terima kasih Bu Harita, semoga bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Bu Harita. Udah menjawab ya, semoga Bu ya. Ya, thank you. Thank you. Terima kasih Bu. Next, Pak Slamet ada Ibu Kumala Dewi. Udah Baik. kasih dengan Ibu Kumala. Monggo, Ibu Kumala. Oke, pagi. Selamat Pagi. pagi Bu Kumala. Pagi teman-teman sedharma. Ya, pagi Bu. Oke, jadi pertama-tama saya pengen jawab pertanyaan dari Romo tadi ya. Jadi perlu nggak sebenarnya kita ganti nama ya? Jadi menurut saya. Suaranya termute Bu. Tolong dinyalakan dikit. Tes sudah? Ya. Sudahkah? Oke, baik, bagus. Jadi sekali lagi pagi Romo, pagi teman-teman sedharma. Jadi saya cuma pengen nanggepin aja dari pertanyaan dari Romo yang sebenarnya perlu nggak kita ganti nama gitu ya. Jadi nama saya sendiri Kumala Dewi, itu diberi dari kecil kan. Cuma ketika sedikit sharing aja ketika beranjak dewasa masih anak-anak tuh kan, nama Chinese-nya Lin Qingyi, artinya clear crystal atau jade gitu. Jade yang jernih. Nah, namun jade itu kan batu ya, katanya stubborn, bandel, kekeh, keras kepala gitu. Jadi diganti sama mak gua, jadi tulisan Chinese-nya berubah jadi Lin Qingyi, artinya education, pendidikan gitu. Dan kebetulan saya juga guru ya, jadi udah ngajar kurang lebih 18 tahun. Jadi saya rasa penting nggak pentingnya ganti nama itu tergantung dari masing-masing, baik orang individunya itu sendiri
ataupun dari orang tuanya itu sendiri. Yang paling penting itu manusianya sendiri. Jadi dia nyaman nggak gitu. Nah, ada juga yang udah ganti nama malah dia nggak, seperti yang Romo bilang, malah jadi nggak nyaman, nggak enak, nggak seru gitu kan. Jadi saya rasa semuanya bukan tergantung nama, tapi semuanya itu tergantung pada mindset kita, sikap kita, perilaku kita, karakter kita, bagaimana kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Mau apapun namanya berlian, kalau jadi batu, sikap karakternya ya batu juga dia gitu. Jadi maksud saya semua itu bukan tergantung nama. Mungkin nama itu bisa berarti sesuatu, tapi yang penting itu bukan arti apa bahasa harfiah atau arti literally means, bukan seperti itu, tapi dia lebih penanggapan kita terhadap diri kita, bagaimana cara kita memandang kehadap diri kita itu menurut saya itu lebih penting. Mau nama saya batu, kalau tindakan saya bagus, sikap saya bagus, perilaku saya bagus, ya tetap aja saya bagus, nggak bakal batu jadi berlian gitu menurut saya. Tapi kalau nama kamu berlian, kamu membunuh, mencuri, yang kamu lakukan pikiran kamu jelek, menghasut dan sebagainya, ya udah tetap aja bukan berlian, tetap aja batu jelek gitu. Jadi menurut saya nama mungkin bisa memberikan arti secara harfiah, tapi yang paling penting menurut saya apa yang kita believe gitu, apa yang kita percayai, kita yakinin, kita jadikan pegangan dalam hidup. Jadi mau berubah 10 kali, nggak diubah sama sekali, nggak penting menurut saya. Jadi kembali lagi, mau ganti nama, nggak ganti nama, kayaknya bukan jadi persoalan. Yang jadi persoalan menurut saya di sini, mindset kita. Itu yang paling penting. Terima kasih, Romo. Terima kasih Ibu Kumala. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Silakan. Mungkin Pak Irwan ada pendapat, Pak. Kita asik nih diskusinya nih, terbuka. Oke, selamat pagi Romo dan teman-teman semua. Ya, Selamat pagi Pak Irwan. Perkenalkan saya Irwan, saya dari Pamulang. Wah. Ya. Selamat pagi Pak. Ya, berkaitan dengan ganti nama, ya sesuai dengan yang Ibu Kumala tadi bilang, ya nama itu bisa berpengaruh tergantung diri kita sendiri. Nah, cuma yang ingin saya tanya kepada Romo, Terputus ya, Pak Irwan. Halo Pak Irwan, terputus Pak. Halo ya Pak. Tiba-tiba tadi keluar kayaknya. Halo Pak, mic-nya masih mute Pak. Oke Ibu, tunggu sebentar ya. Kita tunggu Pak Irwannya balik lagi. ya oke, suara saya sudah terdengar. Udah. Udah Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Mungkin saya ingin tanyakan, apakah mungkin dengan kita mengganti nama saja bisa merubah nasib kita? Apakah ada faktor-faktor lain yang menunjang atau mempengaruhi proses dari perubahan nama itu mempengaruhi nasib kita? Misalkan kita saat ini mungkin sedang kondisi tidak baik seperti itu. Mungkin dengan ganti nama misalnya bisa menjadi lebih baik. Kira-kira menurut Romo faktor apa yang paling mempengaruhi untuk pergantian nama tersebut menjadi kehidupan kita menjadi lebih baik? Terima kasih. Bagus sekali. Jadi sekalian saya menanggapi dari yang Ibu Kumala dan Pak Irwan ya. Oke. Ya. Nah, jadi yang dikatakan oleh Ibu Kumala ya, sebenarnya yang penting dari nama tersebut adalah pemaknaannya. Kalau kita memaknai dengan positif dan kita menjalankan kehidupan dengan positif, maka segala macam peluang karma baik berbuah dengan melakukan karma baik yang baru pasti akan lebih terbuka, betul nggak? Iya kan? Jadi boleh dibilang, perlukah ganti nama? Perlu nggak perlu, betul nggak? Perlu nggak perlu. Nah, contoh misalnya seperti yang ditanyakan Pak Irwan, apakah perlu ganti nama supaya dapat hoki? Nah, tadi ketika di dalam uraian saya jelaskan, ya kan? Sebenarnya untuk hoki atau tidak hoki, ya, itu kan sebenarnya karma yang berbuah, betul nggak? Ya kan?
karma yang berbuah. Kalau hoki misalnya, itu artinya karma baik yang berbuah, ya kan? Karma baik yang berbuah. Nah, kalau karma baik yang berbuah, artinya perlu ada suatu perbuatan baik nggak? Perlu ada perbuatan baik. Dan ketika ada perbuatan baik, untuk berbuahnya tersebut, itu membutuhkan kondisi-kondisi mirip, misalnya pohon mangga. Pohon mangga ini sudah pas belum waktunya untuk berbuah? Oh, kira-kira sudah akan berbuah nih, nggak lama lagi berbuah nih, begitu kan ya? Sudah cukup masak nih, gitu kan ya? Nah, bisa nggak dipercepat? Bisa sebenarnya dipercepat, dibantu dipercepat dengan apa? Dengan action lagi. Artinya tidak diam saja dengan nama. Pertama misalnya, kalau tidak ganti nama, kan bisa juga, betul nggak? Tetapi pemaknaan atas nama tersebut, dia ubah dalam mindset pikirannya. Oh, nama ini sebenarnya bagus, begini-begini, ya kan? Atau dia lebih nyaman dipanggil pakai sebutan misalnya. Sebutannya dari nama tersebut, Hen. Oh, kok lebih nyaman ya pakai Hen? Boleh saja, betul nggak? Nah, orang yang merasa nyaman atas namanya, dan ketika dia berbisnis ataupun apapun menggunakan nama itu dan dia merasa nyaman di situ, maka aktivitasnya akan lebih nyaman, betul nggak? Ujungnya, untuk hoki, bukan sekedar nama, nama hanya satu, iya kan? Tetapi apa tadi ujungnya? Karma baik berbuah. Untuk karma baik berbuah, harus ada karma, juga karma sekarang harus ada langkah-langkah untuk menuju sukses. Contoh, untuk menuju sukses. Punya goal. Goalnya jelas nggak? Tujuannya jelas nggak? Kalau tujuannya nggak jelas, tetapkan dulu tujuannya. Kalau nggak nanti serabutan, betul nggak? Kalau serabutan, kemungkinan untuk berhasil tinggi nggak? Sangat rendah. Harus punya goal. Tujuan. Kemudian, kalau punya goal, tahu diri. Tahu diri. Saya tepat nggak ya menjalankan itu? Kemampuan saya ada nggak di situ? Oh, belum ada nih. Nah, kalau belum ada, apakah diam saja bisa berhasil? Kan tidak. Betul nggak? Kalau saya mempunyai keinginan untuk mencapai itu dan saya belum punya kemampuan, tentu harus ada action tambahan. Apa itu? Pelajari cara-cara untuk mencapai itu. Betul nggak? Pelajari. Nah, kalau sudah belajar, apa cukup? Tidak cukup, saudara-saudara. Mirip seperti Sang Buddha. Sang Buddha ya membabarkan dhamma itu untuk apa? Untuk mencapai makhluk-makhluknya, para manusia maupun dewa, untuk mencapai kebahagiaan, betul nggak? Nah, kalau sudah punya itu, kita harus mirip dokter, ya. Sudah ada ajarannya, ya. Kita harus beli ajaran itu dan meminumnya, Istilahnya beli resepnya dan minum obatnya. Artinya harus apa? Harus action, Pak Irwan. Harus action. Ya. Harus melakukan tindakan-tindakan, action, karma yang mengarah kepada kesuksesan tersebut. Ada di dalam Ita Sutta, saudara-saudara, ibu bapak, Ita Sutta. Di situ ada 5 harapan orang-orang secara umum. Ingin umur panjang, ya, ingin rupawan, ya kan? Ingin apa lagi? Masuk surga, ya kan? Ingin bahagia, ya kan? Banyak sekali, ya. Ada 5. Ya, di dalam Patakama Sutta ada juga seperti itu. Ya, ada juga bahwa umat Buddha ini keinginannya ada keinginan yang wajar. Ya, di situ ada seorang saudagar ya yang bertanya juga kepada Sang Buddha, bagaimana cara mencapainya? Sang Buddha katakan, cara mencapainya tidak bisa dengan hasrat atau doa loh. Tetapi dengan cara apa? Harus melakukan cara-cara untuk mencapai itu. Untuk mencapai tujuan tersebut harus melakukan itu. Ada cara-caranya. Ya, jadi Sang Buddha di situ
memberikan cara-cara untuk mencapai itu. Di suta lain lebih detail lagi, cara-caranya adalah begini, begini, begini. Banyak caranya. Contohnya, seseorang harus punya keyakinan untuk mencapai sesuatu. Ya, untuk mencapai sesuatu. Terhadap nama juga begitu, dia harus yakin nama dia ini bagus. Orang lain mau bilang jelek itu urusan orang lain, tapi nama dia bagus gitu kan. Secara mindset dia tidak mengganggu. Ya kan? Kemudian dia setelah punya keyakinan itu, ya, dia harus punya hasrat untuk mencapai tujuan dia. Canda namanya. Canda yang pertama. Ya. Kalau dia sudah punya hasrat untuk mencapai tujuan itu, maka dia harus melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan itu dengan semangat yang bergelora. Nah, semangat bergelora, saudara-saudara. Semangat bagaimana bisa bergelora kalau dia tidak yakin? Ya kan? Kalau dia tidak punya suatu kenyamanan di dalam diri dia. Ya. Semangat bergelora, wirya. Jadi canda, wirya. Yang ketiga, dia harus fokus terhadap tata cara untuk mencapai tujuan itu. Dan dia juga fokus untuk mengarah ke sana dengan berbagai cara. Dengan open mind. Cita namanya. Ya, dia memikirkan itu dengan cara yang pas untuk mencapai itu. Kemudian yang keempat, dia harus pandai-pandai dan bijaksana di dalam mempertimbangkan tata cara dia, trik dia, ya kan, untuk mencapai tujuan itu. Sehingga dengan 4 ini, canda, wirya, cita, wimangsa atau panya, ya, maka itu akan mendukung untuk pencapaian tujuan. Jadi andaikan seseorang tidak ganti nama, kemudian dia tidak nyaman terhadap nama dia harus buat nyaman terhadap namanya. Ulangi pemaknaan. Kalau perlu bukan ganti nama, misalnya ditambah aja sebutan. Tambah sebutan. Ya, ditambah sebutannya. Ya, supaya nyaman, gitu kan? Kan itu baru satu hal. Tetapi action yang tadi, yang 4 tadi itu harus dijalankan. Karena segala macam perbuatan yang menimbulkan hasil harus ada perbuatannya. Tidak mungkin kita mengharapkan hasil tanpa berbuat. Ya, tanpa berbuat. Ya, harus ada perbuatannya. Kalaupun mengganti nama, maka nama yang disandang pun harus nyaman, saudara-saudara. Nama yang disandang harus nyaman. Ya, karena kalau tidak nyaman, ketika saudara-saudara nanti ketika berbisnis atau apa ditanya, disapa dengan nama yang barunya itu tidak nyaman, maka di dalam pergaulan pun itu menjadi tidak nyaman nanti ketika orang memanggil nama saudara. Ya, jadi saya kaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Kumala. Terima kasih Ibu Kumala, bagus ya. Jadi penting tidak penting, yang penting dari mindset atha panyatinya itu membuat kita nyaman sehingga kita dalam beraktivitas bagus. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Irwan, ya, perbuatan itu tetap harus mengikuti apapun nama yang disandang. Action ini bisa melalui 3 cara, melalui pikiran, melalui ucapan, melalui tindakan jasmani. Bagus sekali. Terima kasih Pak Irwan, Ibu Kumala. Silakan Pak Henry, saya kembalikan. Ya, Romo selamat. Selanjutnya ada Bu Dewi Amor. Ini ada juga lagi raise hand di chatting ini mau diskusi juga. Silakan Bu. Ya. Selamat pagi Romo Rojali, salam sehat dan bahagia selalu. Juga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Romo, saya mau sharing. Saya punya kenalan, itu namanya sederhana Romo. Itu katanya namanya cuma sederhana buang. Buang itu lempar, tiuji, buang. Saya tanya silsilahnya, kenapa kok namanya Bapak bisa namanya buang? Karena ibunya itu waktu punya anak dari 1 sampai 4 selalu tidak kebenaran. Gugurlah,
meninggal lah, sudah terbentuk baby atau selalu meninggal, dan bapak tersebut anak yang kelima. Nah, dia cerita katanya waktu baby lahir setelah dibersihin, ya pokoknya diubet-ubet seolah-olah taruh di engkrak dulu, Romo. Terus taruh di tempat sampah, mungkin ya tidak terlalu kotor sekali saat itu sudah direncanakan ya, buang. Nah, seolah-olah itu orang tuanya yang buang, terus diambil lagi sama papahnya. Jadi mamahnya yang membuang, terus papahnya yang mengambil. Jadi seperti drama. Hidup tuh Romo, sampai sekarang usianya 60 lebih lah. Ya kalau zaman sekarang mungkin lakcap gua itu cicap sudah bonus ya. Mungkin dia tidak memikirkan dalam hal hoki dan tidaknya, cuma kala itu hanya memikirkan pengen punya anak yang selamat. Biasa aja mau nama buang. Nah, satu lagi Romo, sedangkan di kita tuh di etnis Tionghoa kebanyakan tuh ada yang nggak cocok kue pang. Itu kalau di Buddhis bagaimana Romo? Terima kasih, mohon pencerahannya. Sisi. Terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi. Nah, Ibu Dewi ini, Ibu Bapak ini dari Semarang ini. Jauh ini. Ya. Terima kasih Bu Dewi telah hadir di sini. Sama-sama dengan Wihara Pluit Dharma Sukha untuk berkebaktian. Ya. Ya. Jadi pertanyaan Ibu Dewi ini sangat penting, saudara-saudara. Jadi kalau ada pemaknaan kata-kata yang menurut umum atau menurut orang tua juga itu tidak bagus, selama diri sendiri menganggapnya is positif, ya, itu tidak apa-apa. Jadi saudara-saudara, apabila diberikan nama, rasanya itu tidak nyaman secara umum, ya kan? Dan saudara tidak ingin mengganti nama, ubah seperti yang tadi Ibu Dewi katakan. Ubah di dalam pikiran kita dengan atapanyati yang baru. Atapanyati yang baru, apapun yang terjadi, is okay pemaknaan yang diberikan orang. Tetapi kita kan berhak memberikan makna sendiri kepada nama kita, betul nggak? Ya kan? Sehingga itu nggak ngaruh sebenarnya. Ya, tapi kalau kita pikirin terus, seperti tadi Bu Dewi bilang, orang tersebut tidak memikirkannya melulu, yang seperti itu, ya kan? Dia memikirkan hal lain, ya, tentu tidak berpengaruh. Tapi kalau dibawa dipikirin terus, dia jadi stres, betul nggak? Ya, seperti itu. Jadi saudara-saudara, nama yang sudah ada, apabila misalnya tidak nyaman dirasakan, jadi saya sambung ke sini Bu Dewi, ya, apabila kita merasakan nama tidak nyaman, ya, itu tidak nyaman itu karena pemaknaan kejadiannya. Nah, bisa diberikan makna ulang. Artinya apa? Diberikan makna lain. Bisa, tidak masalah. Ya, sehingga tidak pusing dengan hal seperti itu. Oke? Ya. Nah, sekarang untuk nama-nama tertentu misalnya yang di dalam kebudayaan Tionghoa itu misalnya tidak bagus sehingga diberikan hal yang lain, ya. Itu juga semua tergantung pemaknaan, saudara-saudara. Semua tergantung pemaknaan. Apabila dimaknai dengan baik, itu tidak akan berpengaruh. Malah dia akan menjadi lebih bagus, begitu. Jadi Ibu Dewi, pertanyaannya sangat bagus, ya. Apapun makna yang terjadi, ya, itu nyaman tidak nyamannya itu tergantung dari pemaknaan. Kalau pemaknaannya tidak nyaman, bisa diberikan makna baru. Dikurang atau ditambah maknanya sehingga bisa menjadi nyaman. Nah, yang kedua, atas nama yang disandang, ya kan? Atas nama yang disandang, kalau dia sudah nyaman dengan nama itu dengan sifat-sifat baiknya atau apapun, ya kan? Dia lakukan kebaikan-kebaikan yang mendukung nama tersebut, dia didukung, ya kan? Ya, artinya seperti misalnya saya nama Selamat misalnya, kan itu bagus secara umum, betul nggak? Tetapi saya harus membuktikan dengan action supaya selamat, ya toh? Tidak hanya tergantung nama,
Kan ajaran Sang Buddha, nama itu hanya sebutan, pemaknaan, ya kan? Tetapi segala sesuatu yang menyebabkan karma baik kita berbuah, itu harus ada actionnya. Artinya kalau kita berharap selamat, maka kita harus melakukan action menuju arah ke keselamatan itu. Walaupun kita berharap selamat, tapi kita harus action untuk menuju ke situ. Sehingga dengan cara demikian, apapun alangan-alangan yang menurut orang itu tidak baik, ya, itu menjadi minimal. Ibaratnya seseorang itu diramal, bukan dilamar ya, tapi diramal. Diramal itu sebenarnya itu seperti ilmu statistik, saudara-saudara. Mirip orang main saham. Main saham kan ada naik turun harga saham tuh, ada trennya, begitu kan? Kemudian dibuat statistik. Kalau trennya seperti ini, nanti harga saham akan turun. Kalau trennya seperti ini, nanti harga saham akan naik, begitu kan? Artinya, peramalan itu kan berdasarkan data. Menurut data-data umum, kalau namanya ini, lahirnya di kota ini, maka tidak baik. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kepercayaan yang seperti itu? Pertama, jangan menantang. Oke? Dengan kepercayaan seperti itu. Mereka biasanya punya data. Ya kan? Kedua, kalau prediksi seperti itu adalah positif, maka kita harus buktikan itu benar. Caranya bagaimana? Lakukan action untuk mendukung ke arah yang positif itu. Oke, ya. Itu seperti yang tadi saya jelaskan. Tuh, ya. Nah, yang ketiga, apabila prediksinya negatif, maka kita harus buktikan prediksi itu tidak benar. Caranya bagaimana? Caranya, lakukan action sehingga segala sesuatu yang memungkinkan karma buruk berbuah itu tidak mendapatkan kondisi untuk berbuah. Lakukan action yang positif. Ya toh? Ya. Nah, kalaupun dia berbuah juga yang negatif, buahnya tidak terlalu berat. Begitu kan? Ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau kita sudah given dapat nama itu, ujung-ujungnya lakukan tindakan positif, saudara-saudara. Lakukan tindakan positif. Demikian Bu Dewi. Terima kasih, bagus sekali. Selamat siang. Romo selamat atas jawabannya. Salam buat Ibu Swati dan umat yang ada di Wihara Dhamma Suka. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih Bu Dewi. Ya, Sisi Eko Henry. Ya, Romo ada Ibu Kumala ada mau kasih pendapat lagi nih. Silakan Bu Kumala. Saya lagi cerewet banget saya ya. Gak apa-apa, enak diskusi kayak gini. Sorry Romo, cerewet banget saya. Jadi saya cuma pengen nambahin aja dari Ibu Dewi tadi soal koipang itu saya pengen sharing sedikit. Jadi cece saya tuh dulunya juga namanya Cing Cing, diganti sama mama saya jadi Wonderman. Dia nggak keberatan karena cuma nama biar lebih bagus, baik, sehat dan sebagainya. Nah, yang dia keberatan itu soal koipang yang tadi Bu Dewi bilang itu. Jadi dia itu yang ngelahirin kan mama saya tuh. Harusnya manggil mama dong ya. Tapi disuruh manggil Taku, artinya bibi yang paling besar. Nah, dedek anak laki dedek cowoknya mak saya disuruh panggil papa. Nah, cici gue keberatan. Dari kecil manggil papa yang bukan papa dia, manggil mama yang bukan mama dia. Jadi mama dia sendiri nggak boleh manggil, papa dia sendiri nggak boleh papa. Jadi dia nggak nyaman dong ya, Romo nggak happy dong ya kan. Nah terakhir dia malah ya masih kecil ya, mau tak mau harus dengerin orang tua dong biar aja dia anak baik. Nah setelah gede protes dia setelah remaja, setelah kuliah kan udah bisa bicara. Aku nggak mau sampai nangis. Terakhir ujung-ujungnya sekarang dia masih manggil yang bukan papa dia papa, yang bukan mama dia mama, tapi dia mau manggil mama saya yang ngelahirin dia mama dan papa dia sendiri papa. Dan terakhir itu tidak menjadi hal yang diributkan lagi karena ujung-ujungnya terakhirnya yang kita peduliin adalah kebahagiaan kita hidup di dunia, kan seperti itu.
Jadi bodo amat lah mau manggil auntie, uncle, takut, nggak penting. Terakhirnya Cici itu mutusin dia harus manggil mama, yang ngelahirin dia itu mama, dan papa dia sendiri papa. Jadi saya rasa kadang kita Chinese kebanyakan ya, ganti nama, ini itu koi pangdando bikin pusing deh. Aku sebagai Chinese saja pusing gitu. Saya asli Chinese Medan dan banyak sekali yang aneh-aneh gitu, yang menurut saya Buddhis ya, saya Buddhis, guru agama Buddha juga. Jadi saya rasa itu nggak penting banget, terus terang Romo. Yang paling penting itu saya sependapat dengan Romo, apa yang kita pikirkan, ucapkan dan buat itu harus baik. Itu yang paling utama. Yang lain mau namanya jelek, mau namanya nggak bagus, ya nggak apa-apa. Yang penting pikiran, ucapan, perbuatan bagus, hasilnya pasti bagus. Seperti itu. Thank you, Ya. Romo. Ya, terima kasih Bu Kumala, bagus sekali ya, Ibu Bapak, saudara-saudara semua ya. Nah, di dalam kita hidup di dunia ini, kita kan hidup tidak sendiri, betul nggak? Ya kan? Apalagi itu dengan orang tua, ya kan? Apalagi dengan orang tua. Nah, ada kesepakatan-kesepakatan yang biasanya orang tua inginkan, ya kan? Ya, dengan objektif kebahagiaan bersama, ya. Kesepakatan itu diambil komprominya seperti apa. Jadi jangan stubborn juga itu, ya kan? Kalau stubborn juga itu bisa konflik nanti, bisa konflik, ya kan? Jadi jangan keras kepala juga, ya. Jadi dalam hal yang seperti itu, lakukan yang terbaik yang bisa mengarah ke kebahagiaan yang lebih luas dibandingkan hanya ke kebahagiaan sendiri, di mana orang lain nanti bisa terpengaruh dalam hal itu, ya. Ya beruntung setelah dewasa kan, itu kan setelah saat-saat ini tadi semuanya sudah berjalan dengan baik, ya kan? Ya, akan lebih baik lagi sebenarnya kalau dari dulu-dulu, begitu kan? Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara mengalami hal yang serupa, ya, ingat tujuan utamanya. Orang tua juga tujuan utamanya sebenarnya untuk kebahagiaan anaknya. Tidak jelek sebenarnya, ya. Dan kita pun tidak bisa langsung mengcounter kebudayaan dari orang tua kita untuk diganti, tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya, contoh misalnya Patidana, misalnya. Contoh, ini contoh ya, Patidana. Ini contoh yang lain hanya untuk membongkar paradigma. Patidana. Banyak nggak sekarang orang Patidana masih bakar uang-uangan dan sebagainya di keluarganya? Banyak kan? Mungkin di antara saudara sendiri ada. Tapi banyak nggak yang keturunannya tidak mau? Dengan berpikiran ngapain buang-buang uang? Di sana juga nggak ada bank, begitu kan? Betul nggak? Iya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau orang tuanya almarhum itu meninggal dunia dengan budaya yang seperti itu, mereka mengetahui yang di dunia ini kalau melakukan yang seperti itu seolah-olah dalam pikiran mereka ini anak uhau, anak berbakti. Nah, kira-kira kalau anak berbakti itu melakukan pembakaran yang seperti itu, menurut almarhum, dia berbuat baik nggak keturunannya itu? Berbuat baik kan? Bisa timbul pikiran baik nggak di almarhum? Bisa kan? Nah, ketika almarhum itu berpikiran baik, ya kan, atas perbuatan anaknya ini yang bakar-bakaran tersebut, ya, itu bisa menolong kehidupannya di sana loh. Bisa loh. Sementara orang yang berpikiran sangat logik, ya kan, sangat logik, ngapain yang begitu? Nggak ada hubungannya di sana, nggak ada bank, kan begitu, logik kan? Logik dalam arti secara logik benar nggak? Secara logik is okay, ya kan? Is okay. Tetapi pandangan almarhum gimana pada saat itu? Wah, anak gue ini nggak berbakti, nggak mau ikutin kata orang tua katanya. Seperti itu. Bisa timbul konflik nggak tuh? Timbul konflik, saudara-saudara. Nah, jadi urusan yang seperti tadi, ingat objektif besarnya untuk kebahagiaan bersama. Nah, itu penting. Jadi, jangan ngotot-ngotot juga hal seperti itu, apalagi terhadap orang tua. Ya, seperti itu. Bagus sekali Bu Kumala sharingnya tadi, sangat bagus. Itu sangat membumi. Terima kasih Bu Kumala. Silakan Pak Henry.
Ya, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan banyak nih Romo, lewat chatting juga ke Nama Suka. Saya bacakan mungkin 2 aja ya karena Romo, karena Baik. sebagian besar udah terwakilkan dengan diskusi tadi dari Bu Dewi, Bu Kumala, Pak Irwan juga. Yang pertama Romo, izin tanya Romo, kadang ganti nama itu perlu kalau misalnya orangnya sakit-sakitan, lalu setelah diganti nama, misalkan orangnya jadi jangan sakit-sakitan. Itu menurut pandangan Romo seperti apa? Misalkan maksudnya intinya adalah kalau misalnya orang itu ganti nama dari yang awal sakit-sakitan jadi nggak sakit-sakitan, apakah itu juga baik apa enggak? Seperti itu Romo. Lalu yang kedua, baik, saya jawab dulu ya Oke. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Nah, Bapak atau Ibu yang bertanya bahwa kalau sakit-sakitan ganti nama boleh atau tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang. Yang penting pemaknaan ketika ganti nama itu nyaman nggak? Kalau misalnya dia mau ganti nama, nyaman nggak? Nah, kalau sudah nyaman, kalau misalnya dari kondisi sakit-sakitan supaya sehat, ingat yang tadi. Ya, ingat yang tadi. Bahwa kita harus mendukung segala tindakan kita, kondisi kita untuk mencapai tidak sakit. Seperti itu. Jangan nantang. Udah ganti nama, nantang. Saya sakti nih. Sudah ganti nama, tidak akan sakit. Masuk ke daerah COVID-19. Itu nantang namanya. Mau nama sebagus apapun, seperti itu. Bisa kena penyakit loh. Ya kan? Jadi ganti nama tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang. Ya, tidak ada yang larang. Saya juga tidak melarang kok, ya kan? Tetapi yang penting ketika ganti nama, dia nyaman terhadap nama tersebut. Kedua, kalau ganti nama itu ada tujuannya untuk apa, maka dia harus melakukan action untuk mencapai tujuan itu. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Silakan Pak Henry, pertanyaan berikutnya. Ya, semoga sudah menjawab ya pertanyaan dari Ibu ini. Yang kedua, Romo, nama budaya. Bagaimana kalau sekarang ada tambahan nama Buddhis setelah kita upasaka atau upasika? Jadi kita punya 3 nama, Chinese, Indonesia, Buddhis. Mana yang akan digunakan saat tindakan yang tepat? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, Ibu Bapak, ini kan tren umat Buddha kalau misalnya di Wisudi, ya kan, itu dapat nama Buddhis, betul nggak? Ya kan? Nah, pertanyaannya nama Buddhis itu ingin dipakai di akte atau tidak, itu tergantung, ya kan? Sebenarnya tidak di akte juga tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya nyaman nggak dengan nama itu? Nyaman nggak? Kalau nyaman, very good, ya. Nah, itu perlu ditanya biasanya kepada yang memberi nama. Para biku di dalam memberikan nama, beliau pun mencari tahu dulu. Biasanya ya, tanda petik, biasanya mencari tahu dulu. Ini misalnya nih, Pak Henry di Wisudi akan diberi nama Buddhis misalnya, ya kan? Nah, Bante itu biasanya dia mempertimbangkan nama apa yang cocok. Mirip lah seperti orang tua memberikan nama, ya kan? Nama apa yang cocok. Bisa saja nama itu sesuai dengan sifat-sifat dari orang tersebut, sifat baiknya, ya kan? Bisa juga nama tersebut melambangkan sifat baik yang diharapkan akan terjadi pada orang tersebut. Ya kan? Bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi mereka yang bernama Buddhis ketika Wisudi boleh menanyakan kepada yang memberikan nama itu. Ya, maknanya apa? Supaya pemaknaannya meresap. Ya kan? Supaya pemaknaannya meresap. Nah, akan lebih bagus lagi sebenarnya kalau diskusi dengan yang akan memberikan nama sebelum diberi nama. Diskusi dulu. Weh Bante, nanti kira-kira misalnya nama saya apa ya? Oh, ini maknanya apa ya? Nah, ini bisa trade in nama namanya, bisa apa? Bisa diskusi tentang nama yang cocok apa, begitu. Boleh, itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Ya. Tapi yang mana itu akan digunakan di akte ataupun bukan, ya. Kalau menurut saya itu
tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Namun untuk memudahkan konsistensi, biasanya mengikuti apa yang tertera di surat yang sudah sah, yang misalnya di ijazahnya apa, ya kan, itu selalu dipakai, ya kan. Nanti kan aneh kalau misalnya ijazahnya A, tapi nanti berubah namanya, sehingga nanti butuh surat-surat lanjutan, biasanya seperti itu, ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Jadi tidak ada kewajiban, ya jawabannya. Silakan Pak Henry. Ya, semoga menjawab ya atas pertanyaan yang diberikan. Romo, ini pertanyaan terakhir untuk diskusi juga di hari ini. Dari Pak Diki bertanya, bagaimana Romo, bagaimana jika pertimbangan tersebut untuk nama perusahaan atau brand produk? Tadi kan kita diskusikan lebih ke arah untuk individu pribadi kita kan, orang. Nah, ini mungkin lebih agak sedikit berbeda untuk bagaimana untuk bisnis ataupun brand produk. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara semua, untuk brand produk atau nama bisnis dan sebagainya, ya, ada beberapa hal di dalam teknik-teknik mempengaruhi orang. Ya. Nah, istilahnya ketika produk kita dijual, ya kan pertama orang kan belum tahu athapanyati, makna dari produk tersebut misalnya, belum tahu, betul nggak? Tetapi dia ingin tahu sebutannya dulu kan, ya kan? Nah, di sini kata-kata untuk menyebut suatu produk itu, nama produk itu, yang pertama, ya, itu harus dipikirkan kata-kata yang simple, eye catching, ya, sehingga orang begitu dengar nama itu, ya, langsung mudah nempel, ya, mudah nempel. Mirip dengan waktu dulu ketika air kemasan dimulai, itu kan dimulai dengan Aqua ya. Ini saya bukan iklan Aqua ya. Tetapi sekarang apapun namanya orang bilangnya Aqua, betul nggak? Artinya brand itu simple, eye catching, mudah bagi orang. Kalau perlu menggunakan kata-kata yang dipergunakan oleh komunitas itu. Makanya perlu tahu komunitas. Mau dijual kemana ini produk? Komunitasnya komunitas apa? Harus tahu komunitas. Ya, harus tahu komunitas. Oke? Ya. Nah, kalau sudah tahu komunitas, namanya sudah ada, ingat ketika produk ini di launching, itu harus ada penjelasannya. Penjelasan ini adalah athapanyati. Nah, penjelasannya, athapanyatinya itu yang menggiring ke arah yang positif dan mengarahkan sehingga orang tergerak untuk membeli produk itu. Athapanyati. Nah, athapanyati ini bisa berbagai cara. Bisa dengan gambar, bisa dengan definisi, bisa dengan kata-kata, bisa dengan intonasi ketika diucapkan. Ya. Nah, di sini kebetulan tadi saya lihat ada saudara Ferdi Kawi itu. Ya. Mereka bergerak di bidang itu tuh. Ya, untuk memotivasi dan sebagainya, mempengaruhi orang dan sebagainya, ya. Itu perlu dipelajari memang. Ya, karena orang buka perusahaan dan jual produk kan nggak semuanya dia ahli, betul nggak? Perlu konsultasi, boleh. Tetapi idenya tetap harus ada. Athapanyati. Makna dari produk ini, kegunaan produk ini apa? Itu perlu. Ya, sehingga ketika mengemas nama itu bisa merepresentasikan athapanyatinya. Dan bisa merepresentasikan daya pengaruhnya terhadap calon yang akan membeli produk itu. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga jawaban saya memadai. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Semoga juga menjawab pertanyaan dari Pak Diki tadi ya, untuk yang terkait diskusi dengan produk. Oke, kita udah jam 10.48, kita tutup diskusi pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran yang lebih baik bagi Bapak Ibu semua terkait tema yang dibahas oleh Romo selama 3 hari. Mungkin Romo ada last statement di diskusi pagi ini, silakan Romo. Baik, terima kasih Ibu Bapak, Saudara-saudara semua.
Jadi kembali kita kepada nama, mengubah nasib, mengubah nama, perlukah? Ya kan? Nah, ini jawabannya, kalau tidak dirasakan perlu, ya jangan. Ya kan? Jangan kalau tidak dirasakan perlu. Yang terpenting dari nama adalah pemaknaannya. Kalau pemaknaannya sudah nyaman, ya ngapain ganti nama, ya kan? Dan kalaupun mau ganti, mungkin bukan ganti sifatnya, ditambah aja ada kata sebutan misalnya. Sebutannya apa misalnya, ya kan? Ditambahkan sehingga terjadi suatu kenyamanan, ya seperti itu. Satu hal lagi, nasib itu bisa berubah, ya apabila ada suatu action yang menuju ke arah objektif atau tujuan dari nasib itu apa. Setiap orang kan yang disebut nasib beda-beda. Ada yang objektifnya tujuannya untuk sehat, ada yang untuk karir, ada yang untuk eksis di masyarakat misalnya ya. Itu tiap orang beda-beda. Ya. Jadi lakukan action. Seperti yang Sang Buddha katakan, untuk merealisasi 5 keinginan umum orang-orang awam, ya, kita kan umat awam nih, ya kan? Maka tidak bisa hanya dengan beraspirasi. Tidak bisa dengan hanya mengucapkan kata-kata tertentu atau doa tertentu. Tetapi harus melakukan suatu action yang mengarah, mendukung, memelihara untuk pencapaian apa yang dituju. Sehingga nasib dia sebenarnya banyak sekali ditentukan oleh upaya dia untuk melakukannya. Nama hanya salah satu kondisi pendukung yang membuat batin dia nyaman. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat menambah wawasan kita sama-sama, sehingga kita memiliki keyakinan yang lebih teguh kepada Buddha Dhamma dan dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari untuk mengubah nasib kita dengan lebih baik, sehingga dapat tercapai dengan lebih mudah. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.